Halo teman-teman, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku PK kemarin. Kenapa aku mau share tentang PK? Ternyata aku baru tahu kalau PK itu bisa nggak lulus, maksudnya bisa juga bisa juga ngulang di PK selanjutnya. Jadi itu membuat aku kayak, oh kita harus maksimal nih pas di PK. Jadi kayak biar kita nggak ngulang di PK berikutnya dan itu kan buang buang apa namanya ya, buang waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya untuk cari tahu informasi tentang PK gitu. Dan untuk tahun 2021 ini juga kan PK-nya daring ya, jadi online. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman yang kira-kira butuh planning nih tentang PK gitu. Misalnya yang sambil kerja gitu atau sambil ada kegiatan yang lain. Jadi bisa planning untuk kira-kira untuk PK ini kita harus resign gak sih gitu. Sesibuk apa sih PK gitu supaya kita bisa PK-nya lancar, terus kegiatan kita juga lancar kayak gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama nanti teman-teman bakal dapat email dari LPDP setelah diumumin lulus gitu ya. Kelulusan, kasih ucapan selamat. Nah, terus nanti LPDP bakal ngasih seperti G-form gitu, Google Form. Isinya untuk screening nih peserta-peserta yang akan ikut PK. Isinya cuma kayak data diri aja sama kamu tuh udah punya LOE atau belum sekarang statusnya kayak gitu. Walaupun pas daftar misalkan belum gitu, tapi pas pengumuman tuh ternyata udah gitu ya, udah keluar misalkan LOE-nya, itu bisa diisi karena untuk prioritas yang ikut PK itu adalah yang pertama itu yang intake-nya terdekat. Jadi misalnya kalau PK-nya kira-kira bulan November atau Desember gitu. Nah, yang intake-nya awal tahun kayak Januari, Februari, atau Maret itu bakal diprioritaskan buat ikut PK di bulan itu. Nah, sama yang udah punya LOE gitu. Yang punya LOE pasti diprioritaskan untuk ikut PK. Tapi banyak juga sih yang belum punya LOE terus bisa ikut PK gitu asalkan intake-nya itu udah deket gitu ya. Nah, selanjutnya ini fiksasi peserta PK ya. Kalau misalkan kamu nanti masuk prioritas, itu kamu bakalan dapat email tentang undangan PK yang nantinya bakalan di-invite ke mail list gitu. Nanti akan dibuatkan mail list. Terus undangan ini tuh kira-kira kalau aku ya kemarin itu kira-kira sekitar 2 bulan 3 bulan setelah pengumuman wawancara. Jadi kemarin kan kalau yang untuk tahap 1 gelombang 2 itu Agustus akhir pengumuman wawancara. Dan di emailnya itu sekitar akhir Oktober atau awal November gitu ya. Gitu untuk fiksasi angkatan PK-nya. Terus untuk tahap 2, untuk yang tahap 2 ya, teman-teman yang tahap 2 di tahun 2021 itu kata-katanya tim APDP kemungkinan itu Januari atau Februari gitu. Untuk yang tahap 1 yang belum PK juga di bulan itu kira-kira. Terus untuk sekali periode PK-nya itu akan diambil 3 angkatan. Totalnya itu jumlahnya 450 sampai 500. Jadi kayak kalau di tahun 2021 ini PK-nya tuh yang pertama bulan Juli September gitu. Itu 3 angkatan, angkatan 173, 174, 175. Nah, yang kemarin November sampai Desember itu angkatan 176, 177, 178 kayak gitu. Nah, terus untuk kalau udah dibikinin mail list itu nanti bakalan dibikinin WA group juga. Nanti yang bikinin itu ada moderator angkatan itu ada 2 orang. Jadi itu sebenarnya peserta
ini juga awardee juga dari kita gitu yang ditunjuk sama tim PKLPDP buat ngelit kita kayak gitu. Nanti di WA group juga itu ada tim PKLPDP-nya gitu buat mantau kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk apa ya, tahap PK nih kalau misalkan udah fix gitu ya. Nanti kan sebenarnya selama di WA group itu bakalan difinalisasi lagi tuh, database-nya lagi dirapin lagi, terus dipastiin lagi, difiksasi lagi sama tim PKLPDP. Kalau misalnya udah fix, tapi kalau ada juga yang misalkan intake-nya masih jauh nih dan belum punya LOE itu bakal bisa juga di kick gitu, ditendang untuk ikut PK ke selanjutnya. Terus, nah yang ini nih tahap PK itu ternyata ada 3 ya, aku juga baru tahu, kirain PK tuh PK doang gitu. Nah ternyata ada 3, jadi itu pra PK, PK sama pasca PK. Nah kalau yang pra PK ini segala kegiatan yang lebih ke pas awal pembentukan PK, terus kenalan sama teman-teman PK lain, sama tugas-tugas gitu ya. Kalau PK itu adalah 10 hari kita dapat kayak seminar online gitu, sama ada tugasnya juga. Nah, kalau pasca PK itu ada tugas yang dikasih deadline-nya itu setelah PK gitu. Nah, itu paling ngerjain tugas itu aja gitu. Untuk keseluruhan ini waktunya kira-kira 1 bulanan ya, 1 bulanan lebih gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin sambil kerja, menurut aku sih bakal struggle banget untuk manage waktunya, jadi emang harus banget bisa manage waktu sih ya. Terus apalagi ya, untuk kegiatannya itu ada paling kan nanti kita dikasih tugas tuh banyak ya, jadi nanti kita bakal banyak diskusi lewat WA di grup, terus rapat di Zoom, terus pertemuan tatap muka juga langsung terkait tugas, misalnya yang disuruh bikin video lah, rekaman lagu, sosial project, dan lain-lain. Itu bakal lumayan full gitu ya kegiatannya. Nah, tugas ini kan ada individu, kelompok, angkatan gitu ya jenisnya. Jadi nanti kita itu akan ada ngerjain tugas buat sendiri, ada juga yang buat kelompok, ada juga yang buat angkatan. Jadi kita bekerja secara individu, kelompok, dan angkatan. Jadi kalau di angkatan aku itu bikin kayak divisi gitu loh, kayak kepanitiaan acara gitu. Jadi nanti ada seksi acara, humas, PR gitu, apalagi ya administrasi gitu. Jadi bakalan lebih gampang gitu untuk ngerjain tugas, terutama yang berat-berat gitu, yang tugas angkatan gitu. Selanjutnya ada contoh tugas. Nah ini tugas angkatan 2020 kalau nggak salah tuh, bukan 2021, tapi mirip-mirip, tapi ada juga yang beda. Jadi kayak gini contoh tugasnya, ada individu, kelompok, sama angkatan. Nah LPDP itu punya banyak banget draft tugas ya, jadi setiap angkatan tuh bakalan nggak sama gitu, bakalan beda-beda jenis tugasnya. Terus kalau di pas aku itu pas di 2021 tugasnya itu di dropnya per periode gitu. Jadi selama pra PK misalkan di minggu pertama itu dikasih 5-6 tugas kayak gitu. Terus minggu kedua atau minggu ketiganya lagi baru dikasih 5-6 tugas kayak gitu. Nah, kalau ini yang tahun 2020 tuh langsung dikasih juknisnya gitu loh, satu PDF gitu. Jadi langsung di drop semua tugasnya ini deadline-nya segini kayak gitu. Nah, terus ini tuh bakalan diinfoin lewat milis. Jadi semua aktivitas itu dimilis. Jadi karena tugas itu ada juknisnya, harus bikin berita acaranya kayak gitu, jadi kan agak ribet. Nah itu semuanya
dikumpulin di milis, dan kalau kegiatan apa ya kayak musyawarah itu harus ada kayak notulensinya lah, berita acaranya itu semuanya harus ngevote di milis, harus musyawarah di milis gitu. Jadi lumayan kompleks ya, nggak simple banget gitu tugasnya. Terus untuk pelaksanaan PK-nya sendiri itu 10 hari materi di hari kerja aja, jadi weekend nggak ada, itu via Zoom. Nah, kita itu Zoom-nya pakai akun dari LPDP yang udah disiapin gitu untuk Zoom-nya, jadi bukan pakai akun kita sendiri. Terus untuk penugasannya itu pakai Google Classroom, jadi nanti kita akan dikasih email khusus lah dari LPDP. Oh iya, dan untuk materi dari narasumbernya itu bakalan ada 2 sesi, jadi sesi pagi, sesi siang. Biasanya sesi pagi itu jam 8 sampai 10, terus yang siangnya itu jam 13 sampai 15. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bakal lebih atau kurang, misalnya tiba-tiba pembicaranya nggak hadir gitu, jadi cuma 1 sesi aja di hari itu, terus diganti di hari lain, jadinya di hari lain itu bisa sampai 3 sesi kayak gitu, kira-kira sampai sore sih gitu. Terus sebenarnya nanti isi materinya itu terkait nilai-nilai LPDP gitu ya, cinta negara gitu, entrepreneurship, leadership, riset, ada kunjungan industri, ada sharing juga dari dubes gitu ya biasanya. Tapi mungkin akan beda-beda sih, pasti beda-beda tiap angkatan juga. Terus oh iya, nanti sebelum pelaksanaan PK ini yang 10 hari itu bakal dapat surat undangan. Jadi untuk teman-teman yang kerja bisa menyerahkan surat undangan itu supaya mungkin dapat dispen atau izin gitu. Tapi banyak juga sih teman-teman yang lain tuh nyambi gitu ya sambil di kantor, sambil Zoom gitu. Bahkan ada yang juga yang double Zoom gitu. Jadi sambil ikut LPDP sambil juga kerja gitu. Nah, sebenarnya kan baiknya memang full gitu ya ikut LPDP, cuma memang kalau kita nggak bisa terhindarkan gitu ya, misalkan masih kerja atau sambil dinas misalnya yang di rumah sakit kayak gitu, nggak apa-apa, tapi harus on cam gitu. Walaupun kita tinggal dulu gitu ya sambil kerja gitu, tapi yang penting on cam. Kita tuh nggak boleh off cam, dan nggak boleh telat juga gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa on cam ataupun telat, itu kita harus ngabarin ke ketua kelompok atau PA, perwakilan angkatan. Jadi mereka akan nyampein ke tim LPDP supaya kita dicatat gitu, maksudnya bukan yang mangkir gitu. Nah, terus sempat juga ada yang agak nakal gitu ya, pakai virtual background-nya itu di Zoom-nya pakai foto dia atau video dia gitu. Jadi sebenarnya mungkin orangnya nggak ada gitu, tapi dia nyeting virtual background-nya tuh dia gitu. Jadi itu ketahuan. Jadi mendingan jangan macem-macem kayak gitu. Ada yang ketahuan. Nah, terus oh ya, sama mungkin karena ini daring gitu, jadi mungkin aja ada yang gangguan sinyal gitu ya, terutama yang di daerah-daerah. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, tapi tetap harus ngabarin ke perwakilan angkatan atau ketua kelompok supaya bisa dicatat gitu. Kalau kita tuh nggak telat, kalau kita tuh nggak mangkir gitu. Gitu. Soalnya kalau misalkan kita absen di PK ini, kita harus ngulang di PK selanjutnya gitu. Kan lumayan banget ya. Kemarin tuh lumayan banyak sih dari PK yang sebelumnya ikut ke PK kita gitu. Terus apalagi ya, kalau untuk dari 10 hari itu sendiri, biasanya hari pertama kedua itu masih kayak pembukaan, kopdar gitu. Terus hari 3 sampai 9-nya itu full materi, sama hari ke-10-nya itu
cuma refleksi sama penutupan gitu. Terus apalagi? Oh iya, infonya dari tim PKLPDP untuk 2022 itu harapannya kalau COVID itu membaik, udah mulai di hybrid gitu. Nggak cuma daring tapi luring juga, diusahakan yang di Jabodetabek buat luring kayak gitu sih katanya kalau kondisi memungkinkan gitu. Infonya apalagi? Oh ya terakhir itu, nah ini contoh ini ya, contoh materi waktu itu. Terus di akhir penutupan itu ada pernyataan gitu, kita tuh lulus apa enggak, PK sekian nyatakan lulus kayak gitu. Nah itu lumayan cukup bikin haru sih, walaupun luring, nggak bisa banyak kenalan sama temen, tapi ternyata asik juga, seru juga gitu karena capek bareng-bareng kayak gitu. Jadi bikin bikin haru juga di hari terakhir itu, apalagi pas nyatain lulus dan segala macem. Nah terakhirnya juga paling habis PK selesai ini kita dapat souvenir dari APDP. Kalau aku waktu itu dapat masker kain, terus tumbler sama kaos APDP gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang cari informasi tentang PK. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.